Setelah kehamilan 9 bulan, sang ratu melahirkan cangkang putih. Ketika melihat cangkang keong, mata saya tidak berani percaya. Apa-apaan ini? Ratu merasa ini bukan anaknya. Ratu emosional ingin memecahkan cangkangnya. Tapi nenek ambil dan memeluk erat cangkang di pangkuannya. Si nenek membawa cangkang siput ke raja. Dia tidak bisa mempercayainya ketika melihat cangkang itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini gak mungkin ratu, dia suruh nenek jangan cepat buang siput. Nenek bawa siput itu kembali ke ratu. Ratu tidak tahu apa itu cangkang. Tapi inilah dia lahirkan. Itu sebabnya ratu masih memegang cangkang di pangkuannya. Ratu sangat patah hati. Tuhan yang agung merasakan cangkang adalah hal malang bangsa. Takut membawa bencana bagi negara. Wajib buang cangkangnya. Raja ini tidak kejam. Filsafat merasa ini adalah kesempatan yang baik. Dan terus menasihati sang raja. Karena tekanan, akhirnya sang raja memutuskan untuk membuang cangkang. Tetapi ratu tidak setuju karena tidak terlalu tidak berdaya. Ditambah kerajaan Thailand terus-terusan memainkan permainan. Phuong Pi memutuskan untuk mengejar ratu dan cangkang. Afrika telah mencapai tujuannya. Dia diam-diam menggunakan uang untuk membeli tebusan. Biarkan 3 penjaga yang menangani ratu di jalan. Hindari ratu untuk kembali. Keesokan paginya sang ratu mengenakan pakaian sipil, lalu meninggalkan istana. Phuong Pi masih datang untuk mengungkapkan rasa sakit saat ratu pergi. Sebenarnya sangat bahagia di Afrika. Pelayan tidak akan pernah meninggalkan ratu. Tapi tidak bisa menahan perintah. Sang ratu naik perahu untuk pergi. Baru saja pergi belum lama penjaga memaksa ratu masuk ke perahu. Mereka telah disiapkan sejak lama. Setelah mengantarkan ratu ke suatu tempat, pria akan segera mencelakai sang ratu. Mengetahui bahwa tidak ada jalan untuk jadi ratu seharusnya duduk di istana. Lalu penjaga tidak bisa melepaskan senjata. Dia mencoba beberapa kali tetapi tetap tidak bisa. Gelandang dengan cepat memberikan senjata kepada pria berjanggut hitam untuk ditangani. Pria berjanggut hitam itu dengan cepat pergi mengangkat tumit. Tapi seperti dikontrol tidak bisa bergerak. Wali kota melihat hal yang tidak berguna seperti itu, lalu memutuskan untuk meninggalkan tangannya. Gelandang baru saja mengangkat senjata dan cangkangnya keluar cahaya. Wali kota tidak bisa bergerak, karena aku belum melihat sesuatu yang begitu aneh. Mereka melarikan diri segera. Setelah melarikan diri, ratu memeluk cangkang siput yang duduk di samping pohon. Pada saat yang sama, Phuong Pi juga melahirkan seorang putri. Posisi Afrika semakin tinggi. Ratu membawa cangkang siput ke hutan untuk mendapatkan makanan. Setelah beberapa hari, sang ratu bertemu dengan pasangan tua. Mereka membantu ratu menjaga dan tetap bersama. Pria tua itu bertanya kepada ratu mengapa ia memeluk cangkang itu. Ia langsung menjawab bahwa itu anaknya. Pria tua itu sangat terkejut karena kamu belum pernah melihat ini sebelumnya. Ratu memeluk cangkang dalam kesakitan. Inilah anak yang dihamili ratu 9 hari. Ratu tidak tahu bahwa seorang putra telah menjadi manusia. Bahkan lebih banyak yang ada di dalam cangkang. Kunjungi hari bermain bersama siput. Mereka telah saling menjadi sahabat. Mereka berdiri di luar pintu dan melihat ratu terluka. Memutuskan untuk membantu ratu. Hari itu ketika sang ratu mengisap nasi untuk cangkang. Lalu di dalam cangkang siput diam-diam melihat gambar ibuku yang malang. Sang Tong sangat menyentuh hati. Ketika ratu berangkat kerja, Sang Tong dan siput memasak nasi bersama, dan menyiapkan buah-buahan. Saat ratu dan kakek neneknya pulang, makanannya sudah siap, buahnya muncul di samping cangkang. Ini sangat mengejutkan mereka. Ratu ingin mencari tahu. Hari itu ketika mereka keluar bekerja, ratu berniat untuk pulang ke rumah, lalu menemukan seorang anak lucu mengerjakan pekerjaan rumah. Sang ratu berlari memeluk Sang Tong. Ratu sangat bersemangat. Kali ini ratu ingat cangkang di kamar. Karena tidak ingin anakku berlari ke dalam tempurung lagi. Ratu memegang tongkat untuk menghancurkan cangkang. Menangis bilang ibu jangan lakukan itu. Lagi pula itu tempat lahirnya. Ratu berkata jangan bersedih. Kelak ibu akan jaga anaknya dengan baik. Dia sopan dan mengerti ceritanya makanya suami istri sangat menyayanginya. Ratu meneteskan air mata bahagia. Setelah begitu banyak penderitaan,
Sang Tong akhirnya muncul juga. 3 penjaga Afrika pergi dan mereka melihat ratu dengan seorang anak duduk bersebelahan. Lalu segera kembali ke kerajaan bersama wali kota Afrika. Mendengar berita Fuong Pi mengatakan mereka harus pergi dan memecahkan Sang Tong. Ratu selalu berdedikasi untuk mengajar Sang Tong. Dia juga sangat pintar. Melihat ibuku bersedih dengan penuh bahagia. Hari itu sang ratu dan suaminya pergi menjual sayur. Tinggalkan Sang Tong di rumah sendirian. Ketika wali kota muncul, Sang Tong bermain dengan tanah. Dia dengan cepat membawa Sang Tong. Meskipun mencoba melarikan diri, Sang Tong tetap tidak bisa berbuat apa-apa. 3 orang membawa Sang Tong ke hutan yang dalam. Kemudian menempatkan Sang Tong di tepi arus untuk mencelakai anak itu lagi. Wali kota mengatakan bahwa penjaga jenggot hitam harus keluar dari kendali. Tetapi untuk melihat anak laki-laki malang itu, penjaga tidak bisa lepas tangan. Sudah mencoba beberapa kali tetap tidak bisa dan akhirnya, penjaga berjanggut hitam harus kembali, membiarkan teman-temannya, penjaga menutupi mata Sang Tong. Kemudian memegang pisau ke atas, tetapi masih tidak bisa lepas tangan. Seorang gelandang yang marah menjatuhkan air, sepertinya Sang Tong memiliki kemampuan, membuat mereka tidak bisa lepas tangan. Kemudian sang ratu baru sampai rumah, dan mengetahui bahwa putranya telah menghilang. Ratu dengan cepat keluar mencari, namun Sang Tong masih tidak menemukannya. Kini sang wali kota bersiap untuk menangani Sang Tong. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Wali kota memikirkan cara dan memasukkan obat ke dalam nasi. Dan pingsan. Dengan cara ini Sang Tong tidak bertahan lagi. Memegang pedang. Niat untuk memproses Sang Tong. Tetapi seseorang dewa muncul dan membungkus lapisan perlindungan pada Sang Tong. Wali kota baru saja memukul bagian depan dan terpental. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada anak ini. Pangeran Siput berubah menjadi manusia. Tetapi ratu menghancurkan cangkangnya lagi. Akibat jadi penjaga yang ditangkap oleh kerajaan Afrika. Sang Tong memiliki malaikat pelindung. Jadi penjaga tidak punya cara untuk membunuh Sang Tong. Mereka masih seperti ini lalu mereka terluka akibat mereka sendiri. Gelandangan memutuskan untuk mengambil Sang Tong sementara. Memegang telinga besarnya seperti menunggang kuda. Tiba-tiba wali kota membawa gajah untuk kematian Sang Tong. Kali ini Sang Tong sudah terikat. Anak laki-laki ketakutan itu menangis. Gajah agresif mengangkat satu kaki di depannya untuk melangkah menuju Sang Tong. Saat ini dewa muncul kembali. Gajah itu segera menjadi tidak dihormati. Dia ketakutan melihat Sang Tong dan berpaling ke belakang. Tidak mungkin wali kota hanya harus membawa Sang Tong kembali. 3 orang terus-menerus memegang Sang Tong di atas kepala mereka. Masih menangis di perjalanan menuju Sang Tong. Karena tidak membiarkan Sang Tong kabur. Penjaga mengikat Sang Tong pada pohon. Malam telah tiba, seekor harimau muncul, namun harimau tidak menyakiti, namun terbaring di tanah melindungi Sang Tong, hingga subuh. 3 penjaga melihat harimau itu sangat takut. Mereka dengan cepat memanjat pohon, harimau melihat penjaga dan segera pergi, ia telah menyelesaikan misinya. Penjaga kembali ke kerajaan dan bertemu raja, menghadap raja mereka tidak berani berbohong, saya temukan Pangeran Siput. Raja sangat bahagia setelah mendengarkannya. Cepat menemui Fuong Pi untuk merawat Sang Tong. Fuong Pi memiliki sihir sehingga ia telah meniup napas mempengaruhi raja. Lalu katakan bahwa anak itu iblis harus diperlakukan sampai mati. Meskipun pengaruh Fuong Pi, tetapi kerajaan ini tidak sepenuhnya mempesona. Kerajaan pria itu dikunci Sang Tong. Sang putri berlari untuk meminta ibu membiarkan aku bermain dengan Sang Tong. Tapi dimarahi ibunya dan berkelahi dan nyalahin putri bukan anaknya. Seandainya aku punya anak laki-laki, aku sudah menjadi ratu. Apa yang harus ditakuti sekarang? Tengah malam, sang putri kembali ke ruangan Sang Tong. Fuong Pi mendengar berita, lalu berlari menangkap putri untuk pergi. Lalu memarahi Sang Tong. Kamu adalah monster, mengapa kembali? Dia masih mengatakan bahwa dia benar untuk mati. Sangat menyakitkan mengapa orang-orang ini ingin menyakitiku. Keesokan harinya di bawah sang raja. Melihat cowok imut mengerti hal-hal seperti ini. Raja segera memeluk Sang Tong. Dia sangat menyukai Sang Tong. Raja masih memegang Sang Tong di hatinya.
Fong Pi tiba-tiba muncul. Fong Pi melihat situasinya dan meniup napas ke telinga raja. Kemudian terus berbicara di sisi sang raja. Akhirnya Raja Nasional terpengaruh sehingga diyakini bahwa Sang Tong adalah iblis. Ingin berusaha dengan kematian. Raja melemparkan Sa Tong ke penjaga setelah menerima perintah. Saya tahu saya tidak menyakiti sehingga saya memikirkan cara yang lebih baik. Gelandang membawa ke tebing. Memohon ampun. Tetapi gelandang masih dengan kejam melemparkan anak itu ke bawah. Hidup dan mati sesuai takdirmu. Jatuh ke dalam air tidak menghentikan ombak. Namun ia lahir dari cangkang siput, sehingga ia diselamatkan oleh pria sang naga.